Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan li hadrati As-Sayyid Husain Afandi wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama khususan li hadrati Syekh Muhammad Akram Sofwan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali jami'i hajatina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalal musannifu rahimahullah. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun. Tashtamilu mengku apa muqaddimah ala arba'ati abhasin ing ngatasé papat pira-pira pembahasan. Al-bahthu utawi pembahasan al-awwalu kang kawitan iku fi ta'rifi ilmi tauhidi ing dalem pelanggerane ilmu tauhid. Wa samratihi lan wae ilmu tauhid, wa fadlihi lan keutamaane ilmu tauhid, wa iftiradi ta'allumihi lan wajibe belajar ilmu tauhid ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Para jamaah LTNNO yang berbahagia, pada kesempatan kita kali ini akan mulai mempelajari inti kajian-kajian yang ada di dalam kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Kajian yang akan pertama kali kita pelajari adalah tentang definisi ilmu tauhid, buah daripada ilmu tauhid, keutamaan daripada ilmu tauhid, dan kewajiban mempelajari ilmu tauhid bagi orang yang sudah mukallaf. Kenapa menjadi penting untuk membahas ilmu tauhid ini? Karena ilmu tauhid ini merupakan pondasi asasuddiniyah, pondasi daripada agama. Sehingga ketika pondasi agama kita kuat, maka mau diombang-ambingkan oleh apapun tidak akan mudah digoyahkan. Oleh karena itulah mempelajari ilmu tauhid adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf. I'lam warwa sapa sira anna ilmu tauhid, temen saktuhune ilmu tauhid, huwa ya ilmu tauhid iku ilmu yubahasu kang den bahas fihi ing dalam ilmu apa an isbatil aqaid, netepake pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa agama, bil adillati kelawan pira-pira dalil al yakiniyati kang bangsa mantep. Ketahuilah bahwa ilmu tauhid itu adalah satu keilmuan yang di dalamnya dibahas tentang penetapan akidah-akidah keagamaan dengan dalil-dalil yang memantapkan di dalam hati.
dengan dalil-dalil yang tidak bisa ditolak. Wasamrotuhu utawi buahnya ilmu tauhid, hiya ya samroh iku ma'rifatu sifatillahi ta'ala, ngawerui piro-piro sifat Gusti Allah ta'ala. Sementara buah daripada ilmu tauhid ini adalah mengetahui terhadap sifat-sifatnya Allah ta'ala, wa rusulihi lan piro-piro utusane Allah ta'ala, bil barohini kelawan piro-piro dalil al-qat'iyati kang bangsa mesti, wal fauzu lan merkoleh bis sa'adati kelawan kabejan al abadiyati kang bangsa sak lawas-lawase. Buah daripada ilmu tauhid itu yang pertama adalah mengetahui sifat-sifat Allah dan Rasul-Rasulnya Allah Ta'ala dengan dalil yang tidak bisa ditolak, bil barohin al-qat'iyah, dengan dalil yang tidak bisa ditolak. Yang kedua, buah mempelajari daripada ilmu tauhid adalah as-sa'adah al-abadiyah, yaitu keberuntungan yang akan kita rasakan selama-lamanya. Karena dengan keyakinan yang kuat, maka iman seseorang tidak akan digoyahkan oleh apapun. Nah, harapan kita ketika kita sudah mempelajari ilmu tauhid ini, kita tidak gampang goyah iman kita oleh gambar-gambar yang mohon maaf kadang-kadang ada yang menganggap itu gambar atau lambang dari agama lain, sehingga kemudian ada kekhawatiran ini dan itu. Saya pikir ketika kita kuat tauhidnya, ketika kita kuat imannya, tidak akan terpengaruh oleh lambang apapun. Wahwa utawi ilmu tauhid iku aslul ulumi, dasare atau pokoke pira-pira ilmu ad-diniyati kang bangsa agama. Wa afdoluha lan luweh utama-utamane al-ulum. Ilmu tauhid ini adalah dasar daripada ilmu diniyah dan wa afdoluha, dan memiliki keutamaan yang luar biasa dibandingkan ilmu-ilmu diniyah yang lain. Karena ilmu tauhid ini adalah pokok, dasar, sehingga segala sesuatu yang sudah dianggap dasar atau pokok ini merupakan satu hal yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Likaunihi krono anane ilmu tauhid iku muta'alliqon, ilmu kang berhubungan bidzatillahi ta'ala kelawan zate Allah ta'ala, wa zati rusulihi lan zate utusane Allah ta'ala alaihimus salatu wassalam. Kenapa ilmu tauhid dikategorikan sebagai aslul ulum atau pokoknya ilmu diniyah? Sebab di dalam ilmu tauhid ini berhubungan dengan zatnya Allah dan dengan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya zatnya Nabi Muhammad, bahkan zatnya seluruh nabi. Sehingga dari sinilah kemudian ilmu ini dianggap sebagai aslul ulum atau pokoknya ilmu. Wa syaraful ulumi utawi kemuliaane pira-pira ilmu iku bi syarafil ma'lum, kelawan mulyane perkara kang den weruhi. Kalau kita ingin mengukur satu ilmu itu dikatakan mulia atau tidak, maka yang perlu dijadikan tolak ukur adalah isi dari apa yang akan kita pelajari. Kalau isi dari apa yang akan kita pelajari adalah sesuatu tentang Tuhan, sesuatu tentang Rasul yang membawa ajaran dari Tuhan, ini merupakan satu ilmu yang pokok, yang tidak bisa ditawar, harus dipelajari. Nah, ini penting. Sehingga adanya satu fan ilmu tauhid ini merupakan satu fan ilmu yang tidak boleh untuk ditinggalkan, harus dipelajari. Wa qad ja'at lan teman-teman teko
wa qad ja'at lan temen-temen teka bihi kelawan gawa ilmu tauhid sapa jami'ur rusuli sekabehane pira-pira utusan alaihimus sholatu wassalam milladun sayyidina Adam awit saking kanjeng Nabi Adam ila sayyidina Muhammadin tumeka maring kanjeng Nabi Muhammad alaihi iku muga tetep ing atase kanjeng Nabi Muhammad wa alaihim lan ing atase para rusul afdhalus sholati utawi luweh utamane rahmat takzim wat taslimi lan salam. Sebenarnya ilmu tauhid ini dibawa oleh para rusul, oleh para utusan Allah, mulai dari kanjeng Nabi Adam alaihis salam sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin lamma kana tetapine ing dalem nalikane ana sapa asy-syaikhu syekh rupane Abu Mansur Al-Maturidi wasyaikhulan syekh rupane Abul Hasan Al-Asy'ari iku asyharu luweh masyhur iku asyharoman luweh masyhure wong dawana kang bukuake sapa man kutubah hadzal ilmi ing pira-pira kitabe ikilah ilmu wa aqamalan jumenengake sapa man al adillata ing dalil wal barohin lan pira-pira dalil ala raddima ing atase nolak perkara kalahu kang ngucapake ing masapa al mukhalifuna wong kang padha nulayani kabeh iku syaa masyhur apa annahuma temen saktuhune asy-syekh Abu Mansur Al-Maturidi wa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari iku al-wadi'ani wong kang ngarang karone lahu maring ilmu tauhid. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ilmu tauhid ini sudah dijelaskan oleh para rasul mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian karena masyhur di kalangan para ulama, di kalangan para umat Islam bahwa ada dua nama, yakni Asy-Syaikh Abu Mansur Al-Maturidi dan Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari, masyhur mengkonsep terhadap ilmu tauhid ini, maka seakan-akan ilmu tauhid ini yang menyusun adalah beliau berdua. Padahal sebetulnya ilmu tauhid ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kemudian dikonsep dan dijelaskan dengan lebih jelentreh, dengan lebih luas oleh dua ulama yang terkenal ini, yakni Asy-Syaikh Abu Mansur Al-Maturidi dan Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari. Sekali lagi, beliau ini adalah konseptor. Beliau ini adalah orang yang menjelaskan dengan lebih jelentreh, dengan lebih luas lagi, sehingga ketika kita memahami bahwa Asy-Syaikh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah sosok yang menjelaskan ilmu tauhid dengan konsep yang lebih luas, kita tidak akan menabrakkan pemahaman seakan-akan Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah memiliki konsep ilmu tauhid yang berbeda dengan Asy-Syaikh Abu Mansur Al-Maturidi dan Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari. Oleh karenanya kita harus memahami bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini
bukan pencipta. Sekali lagi bukan pencipta, tetapi beliau ini adalah orang yang meluaskan dan memudahkan pemahaman ilmu tauhid kepada kita-kita ini, sehingga kemudian kita faham Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadits qiyamuhu binafsihi dan lain sebagainya, sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya Rasul, sifat muhalnya Rasul, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak perlu mempertentangkan antara tauhidnya Abul Hasan al-Asy'ari dan tauhidnya Imam Syafi'i. Kita tidak perlu mempertentangkan tauhidnya beliau-beliau ini, karena sebetulnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal punya konsep tauhid, cuma tidak segamblang seperti gamblangnya pemahaman tauhid yang kemudian dikonsep oleh Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ini yang perlu titik tekan perlu kita fahami, supaya kita tidak menabrakkan pemahaman tauhid Abu Hasan al-Asy'ari dengan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Wa yaftaridu lan dadi fardhu ain apa ta'allumuhu belajar ilmu tauhid ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf min dzakarin saking wong lanang wa unsalan wong wadon walau bi adillatin senajan kelawan dalil ijmaliyatin kang bangsa global. Hukum daripada mempelajari ilmu tauhid ini adalah fardhu ain. Wa yaftaridu ta'allumuhu ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa walau bi adillatin ijmal. Jadi secara global itu hukumnya fardhu ain. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, itu hukumnya adalah fardhu ain. Jadi Allah itu ada, itu fardhu ain. Kita memahami itu adalah fardhu ain. Wa amma ma'rifatu adillatihi anapun utawi ngaweruhi dalil tauhid at-tafsiliyati kang bangsa perinci iku fahuwa utawi makrifat iku fardu kifayah, hukumipun fardu kifayah. Kalau mengetahui ilmu tauhid secara terperinci, ya, secara terperinci sampai ke daleman-dalemannya, ini hukumnya bukan lagi fardu ain. Yang fardu ain adalah secara global. Mengetahui ilmu tauhid secara global itu adalah fardu ain, tetapi untuk merinci lebih dalam, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama nalikane jumenengi bihi kelawan ma'rifah sapa ba'dul ummah sebagian umat sakota moko dadi gugur apa at-talabu tuntutan anil bakina saking wong kang keri kabeh. Nah, sehingga ketika ada seseorang atau sebagian umat yang mempelajari tentang tauhid secara terperinci, maka golongan umat yang lain ini tidak terkena tuntutan untuk mempelajari tauhid secara terperinci. Oleh karena itulah maka setiap santri harus memiliki pengetahuan tentang ilmu tauhid secara terperinci. Sebab apa? Sebab untuk menggugurkan kewajiban orang-orang yang ada di kampungnya. Sehingga ketika ada satu kampung yang di situ tidak ada orang yang tahu sama sekali secara terperinci tentang ilmu tauhid, maka orang sekampung itu nanti bisa dihukumi dosa. Was-shahihu utawi miturut kaul sahih iku annaman temen sakduhune wong qallada kang manut sapa man ghairahu ing sakliyane man fil aqaid ing dalem pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa agama bi ayak takidah kelawan yen to yakin sapa man ing aqaid i'tiqadan kelawan yakin jaziman kang mantep layak balu kang ora nerima apa i'tiqad asyakka ing mamang wattaraddu dalan miter-miter iku yakunu ana apa imanuhu imane man iku sahihan sahih.
menurut kaul sahih bahwa ketika ada seseorang yang taklid itu artinya mengikuti pendapat orang lain tanpa melihat bukti-bukti yang autentik. Ingat, taklid adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa melihat bukti-bukti autentik, itu namanya taklid. Ketika ada seseorang yang taklid atau ikut pendapat orang lain dalam hal akidah, yang kemudian taklidnya dia itu betul-betul menjadikan hatinya ini mantap, tidak ada keraguan-raguan sama sekali, maka menurut kaul sahih imannya sudah dianggap sah. Imannya sudah dianggap sah. Walakinnahu tetapi man qalladani kuwau iku yakunu ana sapa man iku asiman wong kang dosa bitarkin nadhari kelawan ninggal angen-angen fil adillati ing dalem pira-pira dalil ingkana lamun ana sapa man iku qadiron wong kang kuwasa ala zalik ing atase mengkono-mengkono nadhar, tetapi dia dihukumi dosa karena apa? Dia hanya taklid buta, dia hanya mengikuti tanpa angan-angan lebih lanjut, tanpa mempelajari lebih lanjut. Ini tetap dihukumi dosa. Wa illa lamun ora qadiron fala. Jadi kalau bisa ini saran saja, ketika kita mempelajari tentang sifat Tuhan, maka perlu diangan-angan, jangan hanya terima mentah. Karena kalau menerima mentah terhadap konsep tauhid ini akan berbahaya. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan ilmu tentang tauhid harus diangan-angan, jangan kemudian kita terima mentah-mentah. Contoh, ketika ada seseorang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam turun ke bumi, ada yang mengatakan turun ke langit. Lalu orang ini memberikan penjelasan bagaimana caranya Allah turun ke dunia ini, digambarkan seperti halnya turunnya saya dari mimbar, misal. Maka pemahaman yang seperti ini kan kaitannya dengan tauhid. Sehingga pemahaman yang seperti ini jangan kemudian kita telan mentah-mentah, harus diangan-angan terlebih dahulu. Sebab ketika kita menganggap bahwa turunnya Allah ke dunia ini seperti halnya turunnya seorang khotib dari mimbar khotib, ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini muhal. Oleh karena itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ketika ada sesuatu atau hal-hal yang kemudian perlu penafsiran lebih dalam, ini kita harus belajar dari pendapat para ulama. Jangan kemudian kita telan mentah-mentah pemahaman seperti itu, maka akan mengakibatkan bahaya kepada iman kita, sehingga kita nanti akan terjerumus kepada golongan mujassimah, yakni orang-orang yang memvisualkan Allah Ta'ala, sehingga kemudian kita akan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dan itu muhal. Oleh karenanya angen-angen atau mengkritisi terhadap pendapat seseorang, terutama tentang tauhid, ini penting. Wa innama sumyalan den arani opo hadzal ilmu ikilah ilmu ilmu tauhid ing aran ilmu tauhid. Kitab ilmu ini
dikategorikan sebagai ilmu tauhid. Lianna asyhara mabahisi karena temen sakdune luweh masyhure pira-pira pembahasan ilmu tauhid iku al-bahthu pembahasan an tauhidillahi ta'ala sangking nyuejaake Allah ta'ala. Wa huwa utawi ilmu tauhid iku asasuddin. Kenapa ilmu tauhid dikategorikan sebagai ilmu tauhid? Karena di dalamnya berisi tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya sama sekali. Oleh karenanya penting untuk kita ikuti lebih lanjut pembahasan-pembahasan daripada kitab Al-Husun Al-Hamidiyah, karena kaitannya ini adalah dengan benteng akidah kita, yakni akidah al-Islamiyah kita, supaya kita tetap ada di jalur yang benar menurut mayoritas para ulama. Semoga bermanfaat dan kita sambung lagi kapan-kapan kalau ada kesempatan berikutnya. Semoga saja keterangan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa afdhal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma a'tina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.